Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan kisi-kisi arsiparis ahli pertama part 4 ya, disusun berdasarkan kompetensi teknis P3K tahun 2023, terutama di bagian kemampuan khusus untuk konsep dasar penyusutan arsip. Nah, berikut adalah 11 kemampuan khusus di dalam kisi-kisi arsiparis ahli pertama. Sebelumnya kita sudah membahas terkait konsep dan teori tentang arsip dinamis, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan arsip dinamis, dan yang kita akan bahas kali ini adalah terkait konsep dasar penyusutan arsip. Konsep dasar penyusutan arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, penyusutan arsip ini adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara 1. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan. Di nomor 2 ada pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan di nomor 3 ada penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA. Apa sih yang dimaksud dengan JRA? JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan, yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Lembaga negara, pemerintah daerah, PTN, BUMN, dan BUMD wajib memiliki jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Sedangkan PTS, perguruan tinggi swasta, perusahaan swasta, Orpol, dan Ormas harus memiliki jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh pimpinan setelah mendapat pertimbangan Kepala ANRI. Berikut adalah tujuan dilakukannya penyusutan arsip ya. Yang pertama ada penghematan dan efisiensi, kedua ada pendayagunaan arsip, ketiga ada pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi, di nomor 4 ada penyelamatan bahan bukti kegiatan organisasi, dan yang terakhir adalah memenuhi persyaratan hukum. Oke, kita bahas terkait kegiatan penyusutan arsip. Yang pertama adalah pemindahan arsip inaktif. Pemindahan arsip inaktif ini dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan 1. Penyelesaian arsip inaktif, kedua membuat daftar inaktif yang akan dipindahkan, dan yang ketiga adalah penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan. Berikut adalah terkait pelaksanaan pemindahan arsip berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 ya. Dimulai dari pemindahan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan atau record center menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah. Di nomor 2 ada pemindahan arsip inaktif yang dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif, dan di nomor 3 ada pelaksanaan pemindahan arsip inaktif yang dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang akan dipindahkan. Di nomor 4 ada berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan atau record center. Berikut adalah terkait sebelum pemindahan arsip inaktif, kita akan melakukan 1. Arsip yang akan dipindahkan sebagai arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan harus berdasarkan jadwal retensi arsip. Di nomor 2, arsip terlebih dahulu ditata fisik dan informasinya agar jelas serah terima tanggung jawab dan wewenang pengelolaan arsip inaktif. Dan di nomor 3 ada arsip inaktif yang dipindahkan disertai dengan daftar arsip inaktif dan berita acara pemindahan arsip inaktif. Terkait pemindahan arsip inaktif ini kita bisa lihat ya terkait penanggung jawab arsip aktif dan penanggung jawab arsip aktif.
Selanjutnya akan kita bahas terkait pemusnahan arsip. Prinsip dari pemusnahan arsip antara lain: 1. Harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi tanggung jawab pencipta arsip atau PA, hanya dilakukan oleh UK setelah memperoleh persetujuan pimpinan pencipta arsip dan kepala ANRI. Secara fisik, pemusnahan dapat dilakukan di lingkungan unit kerja atau di tempat lain di bawah koordinasi dan tanggung jawab unit kerja pencipta arsip yang bersangkutan. Pemusnahan non-arsip seperti formulir kosong, amplop, undangan, dan duplikasi dapat dilaksanakan di masing-masing unit pengelola. Dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun informasinya. Berikut ada kriteria arsip yang dimusnahkan dan bagaimana prosedur pemusnahan arsip ya. Yang pertama terkait kriteria arsip yang dimusnahkan adalah 1. Tidak memiliki nilai guna baik nilai guna primer maupun nilai guna sekunder. Di nomor 2 ada telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip. Di nomor 3 tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Dan yang nomor terakhir adalah tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Berdasarkan proses pemusnahan arsip ini, kita bisa lihat prosedurnya adalah 1. Pembentukan panitia penilaian, penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, penilaian oleh panitia penilai, permintaan persetujuan pemusnahan dari pimpinan pencipta arsip, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip. Berikut adalah pembahasan kita yang ketiga terkait penyerahan arsip statis. Penyerahan arsip statis ini oleh pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia dilakukan terhadap arsip yang 1. Memiliki nilai guna kesejarahan. Di nomor 2 ada telah habis retensinya atau berketerangan dipermanenkan sesuai jadwal retensi arsip pencipta arsip. Di nomor 2, terkait penyerahan arsip statis ini wajib dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Di nomor 3, terkait penyerahan arsip statis ini merupakan tanggung jawab dari pimpinan pencipta arsip. Berikut adalah prosedur penyerahan arsip statis yang dapat dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul daerah oleh arsiparis di Record Center. Di nomor 2, ada penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah. Di nomor ketiga, ada koordinasi dengan ANRI atau Lembaga Kearsipan untuk penyerahan arsip statis. Di nomor 4 ada verifikasi dan persetujuan dari Kepala ANRI atau Lembaga Kearsipan. Di nomor 5 ada penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan kepada Kepala ANRI atau Lembaga Kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan. Arsip yang tercipta dari pelaksanaan penyerahan arsip meliputi 1. Keputusan pembentukan panitia penilai arsip. Di nomor 2, notulen rapat panitia penilai arsip saat penilaian. Di nomor 3, ada surat pertimbangan dari panitia penilai arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan untuk diserahkan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan. Di nomor 4, ada surat persetujuan dari Kepala ANRI. Di nomor 5, ada surat pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Di nomor 6, ada keputusan pimpinan tentang penetapan pelaksanaan penyerahan arsip statis.
Di nomor 7 ada berita acara penyerahan arsip statis, dan yang terakhir ada daftar arsip statis yang diserahkan. Berikut adalah pemusnahan arsip yang dilakukan di Pemda Provinsi. Arsip statis di bawah 10 tahun ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD atau penyelenggaraan Pemda Provinsi setelah mendapat 1. Pertimbangan tertulis dari PPA dan persetujuan tertulis dari Gubernur. Pelaksanaan pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab unit kearsipan di perangkat daerah atau SKPD atau penyelenggara Pemda Provinsi. Arsip retensi sekurang-kurangnya 10 tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari PPA, persetujuan tertulis dari Kepala ANRI, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi. Berikut adalah contoh berita acara pemusnahan arsip. Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, telah dilaksanakan pemusnahan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. Adapun arsip yang dimusnahkan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar arsip terlampir. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara bla bla bla. Saksi, petugas, dan bagian biro hukum. Nah, berikut juga adalah contoh berita acara penyerahan arsip statis. Kalian bisa lihat sendiri ya terkait contohnya seperti berikut. Nah, sekian informasi dari aku. Semoga membantu kalian dalam melaksanakan tes seleksi kompetensi teknis P3K Arsiparis Ahli Pertama di tahun 2023. Semoga kalian dipermudah ya teman-teman. Semoga kalian lolos menjadi ASN di tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.